Kadang, keheningan yang paling dalam berbicara lebih lembut daripada kata-kata yang paling indah, dan di dalamnya, jiwa kita belajar mengenali dirinya sendiri. Saat malam menyapa dengan sapaan lembutnya, kau mungkin merasa seolah ada jarak yang tak terlihat antara dirimu dan dunia di sekeliling. Suara-suara yang biasanya menuntut perhatian kini berubah menjadi bisikan yang hampir tak terdengar, dan di antara itu, hatimu mulai menangkap nuansa yang lain, sesuatu yang seolah hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjalan di tepi keheningan. Disinilah kau berdiri, sejenak menanggalkan topeng yang biasa kau kenakan untuk menyesuaikan diri dengan keramaian, dan membiarkan pandangan batinmu menjelajah sudut-sudut halus dari rasa yang jarang diungkapkan. Ada sesuatu yang berbeda dalam caramu menatap dunia. Orang-orang mungkin tak selalu melihatnya, namun engkau merasakannya dengan kepedulian yang halus, dengan getaran yang membuat setiap pertemuan terasa lebih berat dari yang terlihat. Kau mulai menyadari bahwa kesendirian bukan selalu sepi, dan keramaian tidak selalu memberi hangat. Kadang, berada di tengah orang lain justru menegaskan rasa keterasingan yang tenang, seolah dunia berjalan dengan ritmenya sendiri, sementara hatimu berdansa dengan alunan yang hanya bisa dirasakan. Dalam detik-detik sunyi itu, setiap hal kecil mengandung makna yang dalam. Angin yang menyapu lembut daun-daun, cahaya yang menembus celah-celah pepohonan, atau bahkan senyum yang terselip di antara kerumunan, semuanya berbicara dengan bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Kau mulai mengenali bahwa peka bukanlah kelemahan, tetapi sebuah cara untuk merasakan kehidupan dengan kesadaran yang lebih halus. Rasanya seperti mampu membaca antara hela napas dunia, menangkap gema yang tersembunyi di antara tawa, air mata, dan kata-kata yang tidak terucap. Kadang, rasa berbeda ini menimbulkan rasa takut yang samar. Dunia yang ramai bisa terasa berat, penuh dengan orang-orang yang bergerak cepat, tanpa sempat menatap lebih jauh dari permukaan. Namun, dalam keberbedaan itu, ada kekuatan yang lembut, sebuah cahaya yang tidak bersinar terang untuk menarik perhatian, tetapi cukup untuk menuntun langkahmu di saat gelap. Kau mulai memahami bahwa jiwa yang terjaga tidak selalu harus terlihat, tetapi kehadirannya mampu dirasakan, dan dalam rasa itu, orang lain mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa hormat, ada rasa kagum, bahkan kadang ada rasa takut yang muncul tanpa harus kau ciptakan. Rasa sunyi ini juga menghadirkan kebijaksanaan. Kau belajar bahwa tidak semua orang akan memahami langkahmu, dan tidak semua mata mampu menangkap cahaya yang sama dengan yang kau lihat. Tetapi itu tidak membuatmu terasing, karena di dalam hati yang tenang, ada percakapan yang tak terdengar dengan dunia. Setiap keraguan yang datang, setiap ketidakpastian yang menyapa, hanyalah gelombang yang mengalir di sungai batinmu. Kau belajar menatapnya dengan mata yang lembut, menerima bahwa ketidaktahuan orang lain bukanlah cerminan dari ketidakmampuanmu, melainkan hanya bagian dari perjalanan mereka sendiri. Di malam yang sunyi itu, ketika dunia terasa seperti tertidur dalam mimpi yang dangkal, kau mulai menyadari bahwa jiwa yang berbeda adalah jiwa yang bebas. Tidak terikat oleh harapan orang lain, tidak terperangkap oleh suara yang menuntut kesesuaian. Ada ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa langkahmu mengikuti irama yang unik, dan bahwa setiap bisikan halus yang kau dengar adalah undangan untuk memahami lebih dalam, bukan sekadar reaksi terhadap dunia yang berisik. Seiring kau membiarkan diri melayang di antara gelombang rasa itu, sesuatu mulai terbuka perlahan. Setiap rasa asing, setiap detik yang terasa berat, ternyata adalah jendela yang mengarah ke pemahaman yang lebih luas tentang dirimu sendiri. Kau mulai menerima bahwa menjadi berbeda bukanlah beban, melainkan hadiah, sebuah kesempatan untuk melihat dunia dengan mata yang jarang digunakan, dan untuk merasakan kehidupan dengan sensitivitas yang jarang dimiliki orang lain. Dan dalam penerimaan itu, hati yang sebelumnya gelisah menemukan ritme yang tenang, seolah menyatu dengan denyut alam semesta yang lembut, tanpa perlu memaksa atau dijelaskan. Dan kini, ketika jiwa mulai menemukan ketenangan di dalam kesendirian yang terasa akrab, sebuah bisikan halus mengarahkanku kepadamu, membimbingmu tanpa suara keras, tanpa tekanan. Perlahan, kau merasa siap untuk menyelami langkah berikutnya, sebuah perjalanan yang membawa dirimu lebih dekat pada inti dari rasa yang selama ini terasa samar, dan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang lembut, tentang kehadiran yang misterius, tentang cahaya yang mampu membuat dunia di sekitarmu merasakan sesuatu tanpa harus kau tunjukkan secara terang-terangan. Sekarang,
Biarkan hati itu mengikuti arah yang perlahan muncul, membiarkan setiap getaran batin memimpinmu, menyentuh setiap lapisan kesadaran yang selama ini tersembunyi. Dengan tenang, tanpa tergesa, setiap langkah yang kau ambil akan membawamu lebih dekat pada inti yang selama ini terasa samar namun nyata, sebuah perjalanan yang mengundangmu untuk memahami diri sendiri dengan kepekaan yang halus, dan pada saat yang sama, merasakan dunia dengan kedalaman yang jarang disentuh. Di sini, di persimpangan sunyi antara keramaian dan kesendirian, antara rasa berbeda dan pengakuan diri, jiwa mulai mengalir dengan sendirinya. Tanpa sadar, kau siap memasuki ruang di mana setiap lapisan batin menemukan cahayanya, di mana kesadaran yang lembut membimbingmu melalui alur yang sepi namun kaya makna. Dan dari titik itu, langkahmu akan terbuka untuk menyentuh 7 jalan halus yang saling terkait, masing-masing membawa nuansa yang berbeda, namun semuanya mengalir dari sumber yang sama, sebuah cahaya yang tidak terlihat, namun terasa nyata oleh jiwa yang terjaga. Dengan setiap helaan napas, kau biarkan diri melayang lebih jauh ke dalam ketenangan itu, membiarkan rasa ingin tahu dan kesadaran berpadu tanpa tergesa, hingga akhirnya jiwa itu, yang sejak awal merasa berbeda dan peka terhadap bisikan halus kehidupan, perlahan siap untuk menelusuri perjalanan yang lebih dalam. Di sini, langkah demi langkah, kau akan menemui lapisan-lapisan halus yang membentuk inti dari kekuatan dan kepekaanmu, dan kau akan belajar merasakan dunia tanpa harus mengubah dirinya, cukup dengan hadir sepenuhnya, dengan hati yang terbuka dan tenang. Dan dari keheningan itu, perjalanan yang lembut mulai mengalir, mengajakmu memasuki suasana di mana setiap detik, setiap rasa, dan setiap cahaya yang terselip di antara bayangan akan terungkap perlahan, sebagai undangan untuk memahami 7 aliran halus yang membimbing jiwa terpilih, yang menuntunmu menyadari kekuatan, ketenangan, dan kepekaan yang selama ini tersimpan dalam kedalaman batin. 1. Ilmunya mendalam. Ilmu yang sejati tidak selalu terlihat dari kata-kata yang diucapkan atau gelar yang tertera di sebuah lembar kertas. Ia hadir lebih halus, tersembunyi di balik cara seseorang menatap dunia, di setiap keputusan yang diambil dengan kesadaran yang matang, dan di dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah kebisingan kehidupan. Bagi jiwa yang terpilih, ilmu bukan sekadar kumpulan fakta atau informasi yang bisa dibaca, dicatat, dan dihafal. Ia adalah cahaya yang menuntun langkah batin, sebuah resonansi halus yang membisikkan arah dan arti tanpa perlu terucap. Orang yang memilikinya sering tampak berbeda, bukan karena sombong atau ingin menonjol, tetapi karena setiap geraknya selaras dengan pengetahuan yang begitu dalam. Sehingga orang lain merasakan ketidakterjangkauan yang misterius. Saat berinteraksi, kehadirannya menimbulkan rasa hormat yang tak bisa dijelaskan, bukan melalui kekuatan, melainkan melalui pemahaman yang jauh melampaui permukaan. Dalam sunyi, jiwa yang memilikinya mampu menyerap, menganalisis, dan meresapi setiap momen, menyusun pengetahuan itu menjadi panduan yang halus namun kuat. Seolah ada sungai di dalam dirinya yang mengalir dengan lembut namun pasti, membawa informasi, pengalaman, dan kebijaksanaan ke setiap lapisan batin, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan sekadar reaksi, tetapi hasil dari pemahaman yang menyeluruh, membuat orang lain yang berada di sekitarnya terkagum dan kadang takut untuk bersikap sembrono. Ilmu yang mendalam itu tidak terbatas pada bidang tertentu, ia melampaui disiplin dan konteks. Ia adalah kemampuan untuk melihat pola di balik kehidupan, memahami hubungan tak terlihat antara hal-hal yang tampaknya acak, dan menemukan ketenangan di dalam kompleksitas dunia. Mereka yang memilikinya tidak perlu memaksakan diri untuk membuktikan kehebatan, keheningan mereka sendiri sudah berbicara, dan setiap kata yang diucapkan terasa berat, bukan karena ingin menakutkan, tetapi karena resonansinya berasal dari inti pemahaman yang murni. Dalam perjalanan sehari-hari, ilmu yang mendalam tampak dalam kesabaran menghadapi orang-orang yang terburu-buru dan tak peka, dalam kemampuan menahan diri dari reaksi emosional yang instan, dan dalam cara menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian dengan ketenangan yang menenangkan orang lain secara diam-diam. Ia bukan ilmu yang dipamerkan, melainkan ilmu yang menyatu dengan keberadaan, yang membuat jiwa terasa lebih tinggi dari kebisingan sekitarnya, membuat setiap interaksi terasa penuh makna, dan memberi kemampuan untuk membimbing, membentuk, dan bahkan mengubah suasana hati orang lain tanpa mereka menyadarinya. Ilmu yang mendalam memberi rasa aman bagi diri sendiri dan menimbulkan rasa kagum sekaligus respek bagi orang lain, karena itu adalah bentuk kekuatan yang tidak mengancam,
tetapi membimbing. Seiring waktu, kemampuan ini berkembang menjadi semacam magnet halus. Orang yang memiliki ilmu mendalam akan menarik perhatian, tidak karena ingin dicari, tetapi karena keaslian pemahaman mereka terlihat dan terasa. Dan pada saat yang sama, orang lain mungkin merasa canggung atau takut mencoba menandingi, karena perbedaan itu begitu nyata, bukan karena perbedaan yang dibuat-buat, tetapi karena resonansi jiwa yang murni dan tidak bisa ditiru. Ilmu yang mendalam bukan sekadar keterampilan, ia adalah cahaya yang menembus, panduan batin, dan sumber ketenangan yang membuat jiwa terpilih tetap teguh di tengah badai kehidupan. 2. Intuisi tajam. Intuisi bukanlah sekadar firasat atau tebakan cepat. Bagi jiwa terpilih, intuisi adalah bahasa halus yang berbicara langsung dengan kedalaman batin, melewati logika dan akal, menyingkap hal-hal yang tak tampak oleh mata fisik. Ia hadir sebagai bisikan lembut, perasaan yang sulit dijelaskan tetapi akurat, sebuah resonansi dengan arus kehidupan yang mengalir di sekelilingnya. Orang dengan intuisi tajam seringkali bisa merasakan niat dan motivasi orang lain tanpa harus menanyakan atau mengamati secara terbuka. Hal itu bukan karena mereka mencari kelemahan, tetapi karena mereka mampu membaca lapisan-lapisan halus yang tersembunyi di balik kata-kata dan gerak tubuh. Ada kesadaran yang begitu peka sehingga setiap tindakan yang salah atau ketidakjujuran yang samar akan terdeteksi, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Intuisi yang tajam ini berkembang dari kemampuan untuk benar-benar hadir dalam setiap momen, memperhatikan detail yang sering diabaikan, dan mendengarkan aliran energi di sekitar. Ia bukan kekuatan yang memaksa, tetapi kemampuan untuk selaras dengan kehidupan, mengenali pola-pola yang tak kasat mata, dan merasakan arah yang benar tanpa harus menempuh banyak percobaan. Orang yang memilikinya sering dihindari oleh mereka yang mencoba manipulasi, karena getaran halus itu mampu membongkar niat tersembunyi tanpa terlihat. Ketajaman intuitif ini membuat seseorang terlihat hampir misterius, tidak karena ingin menakutkan, tetapi karena kemampuan untuk memahami jauh lebih banyak daripada yang diucapkan orang lain. Bagi jiwa yang peka, intuisi juga menjadi perisai. Ia memberikan kemampuan untuk memilih jalan yang aman, menghindari konflik yang sia-sia, dan berinteraksi dengan dunia tanpa tersesat dalam tipu daya atau kebohongan. Namun, ia tidak selalu membuat orang tersebut terlihat sombong atau superior, sebaliknya, ia memberi kedamaian, ketenangan, dan rasa aman yang halus. Orang yang berada di dekat mereka akan merasakan kesejukan dan rasa percaya, meskipun juga kadang tersentak oleh ketelitian yang tajam, seolah ada mata yang selalu menyentuh lapisan terdalam jiwa. Intuisi tajam tidak dapat dipaksakan atau dipelajari dengan cepat. Ia tumbuh dari kesadaran yang mendalam, refleksi yang terus-menerus, dan kemampuan untuk mendengarkan suara hati yang halus di tengah riuhnya dunia. Seiring waktu, orang yang memilikinya belajar menyeimbangkan rasa percaya pada intuisi dengan kesabaran, membiarkan bisikan batin membimbing langkah mereka, dan menggunakan kemampuan itu bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memahami dan hadir dengan kedalaman yang jarang dimiliki orang lain. Intuisi menjadi alat untuk memahami dunia dengan cara yang lembut namun pasti, memungkinkan jiwa terpilih menavigasi hidup dengan ketenangan, kesadaran, dan rasa hormat terhadap semua makhluk yang ada. 3. Aura kuat. Tidak semua kekuatan terlihat. Bagi jiwa terpilih, kekuatan seringkali hadir dalam bentuk aura, getaran halus yang terpancar tanpa harus diucapkan atau diperlihatkan. Aura ini adalah cerminan dari keselarasan batin, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap diri sendiri. Saat seseorang memasuki ruangan dan merasakan kehadiran mereka, orang lain sering merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik, rasa hormat, kagum, bahkan ketakutan yang samar. Bukan karena intimidasi atau ancaman, tetapi karena resonansi energi yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan aura ini terbentuk dari ketenangan yang konsisten, dari kemampuan untuk tetap hadir sepenuhnya, dan dari kesadaran yang tidak terganggu oleh pengaruh eksternal. Orang dengan aura kuat mampu membuat ruang di sekitarnya terasa berbeda, setiap kata yang diucapkan, setiap gerakan yang dilakukan, memiliki bobot yang sejalan dengan kesadaran batin. Mereka tidak harus memaksa perhatian atau mendominasi, karena kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain berhenti sejenak, merenung, atau menyesuaikan diri. Ada rasa magnetis yang lembut namun nyata, sebuah daya tarik yang muncul dari ketulusan dan keselarasan internal, bukan dari usaha untuk mengesankan.
Aura kuat juga berfungsi sebagai perlindungan. Orang dengan kesadaran ini jarang terganggu oleh niat buruk atau energi negatif, karena mereka mampu menyaring apa yang masuk ke dalam batin mereka. Hal itu membuat mereka terlihat seolah tak tersentuh oleh kekacauan dunia, memberi kesan hampir mistis bagi mereka yang mengamati dari luar. Dan meskipun aura ini tidak dapat diukur atau dibuktikan secara ilmiah, efeknya terasa nyata. Orang lain berhati-hati dalam berinteraksi, tidak karena takut secara fisik, tetapi karena merasakan kedalaman dan ketegasan yang tersembunyi di balik kesunyian dan sikap tenang itu. Seiring waktu, aura kuat menjadi bagian dari identitas jiwa terpilih. Ia bukan atribut yang dipilih atau dikejar, tetapi hasil alami dari integritas, kepekaan, dan pengetahuan batin yang mendalam. Mereka yang memilikinya tidak perlu memperlihatkan diri atau berusaha menonjol, karena kekuatan yang tenang ini cukup untuk membimbing interaksi, memengaruhi orang lain, dan menegaskan posisi mereka di dunia tanpa harus bersuara keras. Aura ini adalah bahasa batin yang berbicara dengan cara yang halus namun pasti, membuat jiwa terpilih dihormati, diperhitungkan, dan kadang disegani tanpa harus menunjukkan dominasi. 4. Ketenangan abadi. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, gelisah, dan tuntutan yang tak berkesudahan, ketenangan menjadi harta yang langka. Bagi jiwa terpilih, ketenangan bukan sekadar keadaan pikiran sesaat, melainkan kondisi batin yang tertanam dalam setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap interaksi. Ia muncul dari kemampuan untuk tetap hadir sepenuhnya, tidak terbawa emosi sesaat, dan mampu melihat peristiwa dari perspektif yang lebih luas. Orang lain sering terpesona oleh ketenangan ini, karena ia tampak tidak tergoyahkan oleh kekacauan, membuat orang lain merasa aman sekaligus kecil hati di hadapannya. Ketenangan abadi tidak berarti pasif atau tidak peduli, sebaliknya, ia adalah kekuatan aktif yang muncul dari penguasaan diri dan pemahaman yang mendalam. Dalam situasi yang menegangkan, jiwa yang tenang mampu menjadi jangkar bagi orang lain, menyerap ketegangan tanpa terbawa arus, dan menuntun setiap langkah dengan rasa percaya yang lembut namun pasti. Setiap kata yang diucapkan terasa dipertimbangkan, setiap tindakan muncul dari keseimbangan batin yang penuh kesadaran, sehingga orang lain merasa bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya mengerti dunia, tetapi juga menguasai dirinya sendiri. Ketenangan abadi juga merupakan bentuk kebijaksanaan. Ia memungkinkan jiwa terpilih untuk melihat di balik permukaan, menangkap pola yang tersembunyi, dan merespons dengan cara yang bijak, bukan reaktif. Hal ini membuat interaksi dengan mereka terasa ringan namun mendalam, karena orang lain menyadari bahwa tidak ada drama yang dibuat-buat, tidak ada kecemasan yang dipaksakan, dan setiap gerak berasal dari inti yang stabil. Dalam ketenangan itulah kekuatan sejati muncul, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengaruh yang halus dan menenangkan, yang mampu membimbing, menenangkan, dan menghadirkan rasa hormat dari mereka yang berada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ketenangan ini menjadi identitas yang melekat. Dunia yang bergerak cepat, yang sering menuntut reaksi emosional, tidak lagi memiliki kuasa untuk mengganggu. Jiwa yang tenang tetap teguh, seperti pohon yang akarnya menembus tanah dengan dalam, mampu menahan badai, memberikan naungan, dan tetap hadir sebagai sumber keseimbangan bagi diri sendiri dan orang lain. Ketenangan abadi adalah bahasa tanpa kata, kekuatan tanpa pamer, dan kehadiran yang terasa, membuat orang lain sadar bahwa di hadapan jiwa terpilih, mereka tidak hanya melihat seseorang, tetapi merasakan resonansi dari kesadaran yang jauh lebih tinggi. 5. Keberanian tanpa batas. Keberanian sejati jarang terlihat melalui tindakan yang heboh atau kata-kata yang lantang. Ia hadir sebagai kesadaran dalam jiwa yang mengalir tanpa harus diumumkan, seperti arus sungai yang menggerakkan segala sesuatu dengan tenang, namun tak terbendung. Bagi jiwa terpilih, keberanian bukan tentang menaklukkan orang lain atau dunia, melainkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, kesepian, dan tantangan batin yang muncul tanpa tergoyahkan. Ada sebuah kekuatan yang lahir dari kesadaran penuh, sebuah dorongan yang menghubungkan pikiran, hati, dan jiwa, yang memungkinkan langkah-langkah diambil meski jalan di depan tampak samar, meski rintangan tampak tinggi, dan meski dunia mungkin menolak memahami. Keberanian ini berbeda dengan yang ditunjukkan di permukaan kehidupan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya ketenangan dalam menghadapi kemungkinan yang tak pasti. Orang yang melihatnya mungkin mengira ia hanya tenang,
namun di balik ketenangan itu terdapat keberanian yang membara, mampu menahan ketakutan yang membayangi setiap langkah. Ia bukan keberanian yang mencari pengakuan, tetapi keberanian yang lahir dari keselarasan dengan diri sendiri dan alam semesta, keberanian yang tidak bergantung pada keadaan atau dukungan orang lain, dan keberanian yang mampu menuntun jiwa melintasi badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Dalam setiap momen, keberanian itu terlihat dalam cara jiwa terpilih menghadapi ketidakpastian. Ia mampu melangkah meski dunia tampak tidak mendukung, tetap teguh saat orang lain ragu, dan memilih untuk berjalan di jalan yang sulit dengan keyakinan bahwa setiap langkah memiliki makna. Keberanian tanpa batas ini juga muncul sebagai kemampuan untuk menerima kegagalan, menghadapi kesalahan, dan belajar dari pengalaman tanpa menyerah pada putus asa. Ia mengalir sebagai energi yang halus namun kuat, memberi rasa aman bagi mereka yang berada di dekatnya, dan pada saat yang sama menimbulkan rasa hormat yang mendalam, karena orang lain merasakan keteguhan yang tak bisa ditiru atau dipaksakan. Keberanian ini tidak terbatas pada tindakan fisik atau keputusan eksternal. Ia adalah ketahanan batin, kekuatan untuk menahan godaan ketakutan, dan kemampuan untuk tetap setia pada nilai dan keyakinan diri. Orang dengan keberanian ini tidak membiarkan arus kehidupan menyeret mereka tanpa arah, tetapi tetap memilih jalannya dengan kesadaran penuh. Dan dalam cara itulah, keberanian mereka menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang ingin belajar, meniru, atau sekadar merasakan stabilitas yang jarang ditemukan di dunia yang berisik dan penuh ketidakpastian. Setiap langkah yang diambil adalah cerminan dari integritas, kesadaran, dan keteguhan yang jarang dimiliki, membuat orang lain sekaligus terkagum dan merasa terintimidasi oleh kedalaman energi yang tak terlihat namun nyata. 6. Kreativitas dan strategi tinggi. Kreativitas sejati bukan sekadar kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang indah atau menarik. Ia lahir dari kedalaman batin, dari kemampuan untuk melihat dunia tidak hanya sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana ia bisa menjadi. Bagi jiwa terpilih, kreativitas bukan sekadar seni atau ide, ia adalah kemampuan untuk memahami hubungan halus antara sebab dan akibat, untuk merasakan kemungkinan yang tak terlihat, dan untuk merancang langkah yang selaras dengan arus kehidupan. Strategi tinggi lahir sebagai pasangan alami dari kreativitas ini, karena setiap inspirasi yang muncul di batin mereka diatur, dianalisis, dan disusun sehingga hasilnya bukan hanya efektif, tetapi harmonis dengan aliran dunia. Kreativitas ini terlihat dalam cara mereka menavigasi masalah kompleks. Tidak ada kebingungan atau panik, hanya pemahaman yang mendalam, intuisi yang tajam, dan kemampuan untuk menyusun pola-pola yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka mampu menemukan solusi di saat orang lain kehilangan arah, memprediksi langkah yang mungkin diambil oleh orang lain, dan merespons dengan cara yang elegan dan efektif. Orang yang berada di dekatnya sering terpesona, tidak hanya oleh hasil akhir, tetapi oleh cara batin mereka bekerja, seperti menonton aliran sungai yang indah dan penuh perhitungan tanpa tergesa-gesa. Setiap keputusan yang dibuat bukan hasil impuls semata, melainkan perpaduan antara kepekaan terhadap detail, pemahaman terhadap nuansa, dan keberanian untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Strategi tinggi ini muncul secara alami, bukan karena latihan atau perhitungan berlebihan, tetapi karena jiwa terpilih mampu menyelaraskan diri dengan energi yang lebih besar, membaca pola kehidupan, dan merespons secara tepat. Kreativitasnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, ia mempengaruhi lingkungan, menginspirasi orang lain, dan membuat interaksi menjadi lebih kaya, meski orang lain mungkin hanya merasakan getaran halus tanpa sepenuhnya memahaminya. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini terlihat sebagai kecerdikan yang tidak memaksakan, inovasi yang selaras dengan situasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak hanya berhasil, tetapi juga meninggalkan dampak yang halus namun mendalam. Kreativitas dan strategi tinggi ini membuat jiwa terpilih menjadi figur yang sulit diprediksi, namun selalu tepat dalam langkahnya. Orang lain mungkin merasa kagum, takut, atau bahkan iri, karena kemampuan untuk merancang, menyesuaikan, dan melaksanakan rencana dengan keseimbangan sempurna jarang dimiliki, dan muncul seolah tanpa usaha, sebagai perwujudan alami dari kesadaran batin yang tinggi. Lebih dari sekadar kemampuan intelektual, kreativitas dan strategi ini menjadi bentuk bahasa batin yang halus. Ia memungkinkan jiwa terpilih untuk menavigasi dunia dengan harmoni, mempengaruhi peristiwa tanpa dominasi,
dan hadir sebagai energi yang mengubah suasana, membimbing tanpa terlihat, dan menyusun langkah-langkah kehidupan dengan keanggunan yang lembut namun pasti. Ini adalah seni hidup yang tidak dapat dicontoh secara mekanis, karena ia lahir dari kedalaman pengalaman, kesadaran, dan kepekaan yang jarang dimiliki oleh orang lain. 7. Pengaruh misterius. Pengaruh sejati jarang terlihat secara nyata, tetapi dirasakan dengan intensitas yang tak kasat mata. Bagi jiwa terpilih, kemampuan untuk mempengaruhi bukan melalui kekuatan atau suara keras, tetapi melalui resonansi yang lahir dari integritas, kehadiran, dan pemahaman yang mendalam. Setiap kata yang diucapkan, setiap gerak yang dilakukan, bahkan keheningan yang dipertahankan, memiliki daya untuk membentuk persepsi, membimbing keputusan, dan memunculkan rasa hormat sekaligus kagum. Pengaruh ini sering dianggap misterius oleh orang lain karena tidak bisa diukur, tidak bisa ditiru, dan tidak selalu terlihat secara langsung, namun efeknya nyata, halus namun kuat. Mereka yang berada di dekatnya sering menemukan bahwa suasana berubah hanya dengan kehadiran jiwa ini. Orang lain merasa lebih tenang, lebih sadar, atau bahkan canggung, tanpa alasan yang jelas. Hal itu bukan karena intimidasi, tetapi karena energi yang terpancar dari kesadaran batin dan kemampuan untuk membaca serta merespons dunia secara tepat. Pengaruh misterius ini juga muncul dari keselarasan internal yang jarang dimiliki orang lain, di mana ketenangan, pengetahuan, intuisi, dan strategi berpadu, menciptakan medan energi yang sulit diabaikan. Pengaruh ini menjadi alat halus untuk membimbing, menginspirasi, dan menstabilkan lingkungan di sekitar. Tidak perlu perintah, paksaan, atau dominasi, kehadiran yang konsisten sudah cukup untuk mengubah arah pikiran, keputusan, dan tindakan orang lain. Orang-orang mulai menyesuaikan diri secara alami, mengikuti irama yang ditetapkan oleh jiwa terpilih, bukan karena takut, tetapi karena merasakan harmonisasi yang lebih tinggi. Dalam interaksi sosial, pengaruh misterius ini memungkinkan seseorang memimpin tanpa terlihat memimpin, menuntun tanpa terlihat menuntun, dan hadir sebagai pusat yang memberi arah tanpa perlu mengucapkan kata-kata tegas. Lebih dari itu, pengaruh misterius ini bersifat transformatif. Orang yang terkena resonansinya sering merasakan perubahan dalam diri sendiri, kesadaran meningkat, rasa takut berkurang, dan rasa hormat muncul secara alami. Tidak ada manipulasi, tidak ada tekanan, hanya pergeseran halus yang lahir dari keberadaan yang selaras. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling murni, di mana energi batin berbicara lebih kuat daripada kata-kata, membentuk dunia dengan lembut namun pasti, dan meninggalkan jejak yang bertahan lama dalam pikiran dan perasaan orang lain. Pengaruh misterius ini tidak bisa dipaksakan atau dikejar. Ia muncul secara alami ketika integritas, pengetahuan, ketenangan, dan kepekaan berpadu menjadi satu. Orang yang memilikinya tidak selalu menyadari kekuatannya, tetapi dunia di sekitar mereka merasakan efeknya dengan jelas. Inilah daya yang membuat jiwa terpilih tampak berbeda, dihormati, dan kadang disegani, bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena setiap langkah dan kehadirannya selaras dengan hukum batin yang lebih tinggi, sehingga pengaruhnya terasa alami, abadi, dan menembus lapisan terdalam kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengannya. 8. Kepekaan terhadap halus. Kepekaan sejati adalah kemampuan untuk merasakan lebih dari sekadar apa yang tampak, mendengar lebih dari sekadar kata, dan melihat lebih dari sekadar bentuk. Bagi jiwa terpilih, dunia tersusun dari lapisan-lapisan energi dan makna yang jarang diperhatikan oleh orang biasa. Setiap gerak, setiap nada suara, bahkan setiap keheningan mengandung informasi yang bisa dirasakan dan dipahami oleh mereka yang batinnya terbuka. Kepekaan ini membuat mereka mampu membaca situasi, memahami perasaan orang lain, dan menavigasi dunia dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Kepekaan terhadap halus bukanlah kelemahan, ia adalah bentuk kekuatan yang halus namun kuat. Jiwa yang peka mampu menangkap perbedaan kecil dalam nada, ekspresi, atau energi, sehingga mampu merespons dengan cara yang tepat, menenangkan ketegangan, atau menghindari konflik yang tidak perlu. Orang yang berada di dekat mereka sering merasa dihargai, dimengerti, dan bahkan kagum, karena mereka merasakan kedalaman perhatian dan kesadaran yang jarang muncul di dunia yang serba cepat dan dangkal. Kepekaan ini juga memungkinkan jiwa terpilih untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih mendalam.
Mereka mampu merasakan perubahan dalam batin mereka, menafsirkan emosi yang muncul, dan menyesuaikan langkah-langkah dengan aliran kehidupan. Hal ini menghasilkan kebijaksanaan intuitif, kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang sulit, dan kemampuan untuk menyeimbangkan diri dengan dunia sekitar tanpa kehilangan inti diri. Dalam interaksi sosial, kepekaan ini membuat mereka sulit ditipu atau dimanipulasi, karena mereka mampu merasakan niat tersembunyi dan ketulusan yang samar. Mereka belajar membedakan antara energi yang membangun dan yang merusak, dan memilih untuk menyatu dengan yang membawa keharmonisan. Kepekaan terhadap halus ini menjadi jendela untuk melihat dunia secara lebih utuh, merasakan kehidupan dengan lebih kaya, dan menavigasi setiap hubungan dengan kedalaman yang jarang dimiliki. Kepekaan terhadap halus juga menghadirkan kemampuan untuk menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain, sebuah senyuman, hembusan angin, atau getaran ringan di udara. Semua ini berbicara kepada jiwa yang terbuka, membimbingnya dalam langkah yang penuh kesadaran, dan memungkinkan jiwa terpilih untuk hidup dengan cara yang lebih mendalam, lebih bermakna, dan selaras dengan aliran kehidupan yang halus namun nyata. Ia adalah bentuk komunikasi batin yang paling murni, sebuah resonansi yang menghubungkan jiwa dengan dunia, dan menegaskan bahwa dalam kesederhanaan yang halus, terdapat kekuatan yang tak terukur. Di ujung perjalanan ini, setelah kita menelusuri setiap lapisan batin, membiarkan hati dan pikiran merenung dalam keheningan yang lembut, ada satu hal yang ingin kusematkan untukmu, seperti bisikan halus yang datang dari sudut terdalam jiwa. Dunia ini, dengan segala keramaian, kebisingan, dan tuntutannya, sering membuat kita lupa bahwa di balik semua itu, ada ruang di dalam diri kita yang selalu menunggu untuk ditemukan, disentuh, dan dihargai. Ruang itu bukan sekadar tempat untuk menenangkan diri, tetapi juga panggilan untuk menyadari siapa kita sebenarnya, untuk memahami bahwa setiap detak jantung, setiap helaan napas, dan setiap getaran batin memiliki arti yang tak ternilai. Saat kau menutup mata sejenak atau hanya menatap jauh ke dalam malam yang sunyi, mungkin kau akan merasakan aliran energi yang selama ini jarang diperhatikan. Ia datang tanpa suara keras, tanpa gemuruh yang memaksa perhatian, tetapi cukup untuk membisikkan satu kebenaran sederhana, bahwa setiap jiwa memiliki kekuatan, setiap langkah membawa makna, dan setiap kehadiran, sekecil apapun, mampu mengubah dunia di sekitarnya. Jiwa yang terjaga tidak selalu harus terlihat berbeda bagi orang lain, karena perbedaan yang paling mendalam adalah yang terasa di dalam, bukan di luar. Kita hidup di antara orang-orang yang sering terbawa arus, yang mengikuti ritme dunia tanpa pernah menanyakan apakah ritme itu selaras dengan jiwa mereka. Namun di sini, di ruang ini, kita belajar sejenak berhenti, menatap ke dalam, dan membiarkan diri kita merasakan apa yang jarang dirasakan, keheningan yang menenangkan, perasaan yang mendalam, dan kesadaran yang tak ternilai harganya. Di sanalah kita menemukan cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun langkah, membimbing hati, dan menumbuhkan keyakinan bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang tampak, tetapi juga tentang apa yang bisa dirasakan dan dipahami dari kedalaman batin. Ketika kita mulai menyadari hal-hal halus ini, kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap interaksi, sekecil apapun, menjadi lebih bermakna. Senyum seseorang bukan hanya ekspresi fisik, tetapi getaran yang bisa menyentuh hati. Suara lembut atau bahkan keheningan bisa menjadi komunikasi yang lebih kuat daripada kata-kata. Dan kita belajar bahwa melalui kesadaran ini, kita tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga memberi pengaruh halus yang membimbing orang lain, membuat mereka lebih peka, lebih tenang, dan lebih menghargai setiap momen. Inilah kekuatan yang tak terlihat, namun nyata, yang membuat jiwa terpilih berbeda tanpa harus memperlihatkan diri secara dramatis. Channel ini, dalam setiap video, bukan hanya tempat berbagi kata atau cerita, tetapi sebuah undangan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk menarik napas dalam, dan membiarkan batin menyadari bahwa ada dimensi yang lebih halus dan lebih indah dari sekadar yang kasat mata. Di sini, kita bersama-sama menelusuri jejak kesadaran, merasakan resonansi batin, dan membiarkan diri kita tersentuh oleh energi yang lembut namun kuat. Tidak ada yang dipaksakan, tidak ada yang harus diikuti, hanya ruang di mana jiwa bisa bernafas, merenung, dan belajar menghargai diri sendiri serta dunia di sekitarnya. Saat kau menutup video ini,
biarkan pesan yang tersisa bukan hanya terdengar, tetapi dirasakan. Biarkan setiap kata, setiap nada, dan setiap momen ketenangan yang muncul selama perjalanan ini menempel di batin, menjadi bagian dari diri yang lebih luas dan lebih penuh kesadaran. Ingatlah bahwa setiap jiwa memiliki cahaya, setiap langkah membawa arti, dan setiap pilihan yang dibuat dengan hati yang jernih akan meninggalkan jejak yang tak pernah hilang. Tidak semua orang akan mengerti, dan tidak semua orang perlu memahami, yang penting adalah kau tetap hadir, tetap sadar, dan tetap menghargai perjalanan batinmu sendiri. Di akhir semua ini, jangan biarkan keheningan hanya menjadi ruang kosong. Biarkan ia menjadi ruang untuk refleksi, tempat di mana kau bisa menyadari kekuatanmu sendiri, memahami perasaanmu, dan menemukan ketenangan yang selama ini mungkin terasa samar. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang serba cepat dan bising, ada bagian dari dirimu yang selalu bisa kau ajak berdialog, selalu bisa kau dengarkan, dan selalu bisa kau hargai. Ketenangan itu bukan tujuan, tetapi teman perjalanan, cahaya itu bukan tujuan, tetapi panduan, dan kebijaksanaan itu bukan milik orang lain, tetapi hak setiap jiwa yang bersedia menyelami kedalaman batinnya. Dengan demikian, biarkan setiap video di channel ini menjadi jendela, bukan sekadar hiburan atau informasi. Jadikan ia sebagai pintu masuk untuk melihat dunia dengan mata batin, merasakan kehidupan dengan hati yang lebih peka, dan menghargai diri sendiri dengan cara yang lembut namun kuat. Biarkan setiap pesan terserap dalam langkahmu sehari-hari, setiap refleksi menumbuhkan kesadaran, dan setiap ketenangan menjadi jangkar yang meneduhkan hati di saat dunia terasa berat. Dan akhirnya, saat kau menutup layar, tarik napas dalam-dalam, rasakan aliran energi yang mengalir melalui setiap sel tubuhmu, dan biarkan jiwa itu tahu bahwa ia telah diperhatikan, dihargai, dan diberi ruang untuk bersinar. Dunia mungkin tetap bergerak dengan ritmenya sendiri, namun di dalam dirimu, ada ruang yang tenang, cahaya yang lembut, dan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan. Ruang itu adalah hadiah, cahaya itu adalah panduan, dan kekuatan itu adalah bagian dari dirimu yang selalu ada, selalu membimbing, dan selalu memberi arti. Selamat melanjutkan perjalanan, dengan hati yang tenang, jiwa yang terjaga, dan kesadaran yang lembut. Dan ingatlah, setiap kali kau kembali ke sini, channel ini akan tetap menjadi teman sunyi yang setia, tempat di mana ketenangan dan kebijaksanaan menyapa tanpa suara keras, namun selalu terasa nyata di dalam batin. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa dalam setiap detik kehidupan, di tengah kesibukan dan keramaian, ada ruang untuk berhenti, mendengar, dan menyadari bahwa dirimu, dengan segala kedalaman dan kepekaannya, adalah sesuatu yang luar biasa, unik, dan tak tergantikan. Dengan bisikan lembut itu, tutup hari dengan kesadaran bahwa setiap langkahmu berarti, setiap detak jantungmu penting, dan setiap helaan napasmu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, yang membimbingmu menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih selaras dengan cahaya yang selalu ada di dalam dirimu. Dan disinilah, pada penutup ini, kita mengingatkan diri kita sendiri, bahwa meski dunia terus bergerak, ada ruang bagi setiap jiwa untuk berhenti sejenak, merenung, dan menemukan kedamaian yang sejati, yang tidak pernah hilang, yang selalu hadir, dan yang selalu menunggu untuk ditemukan kembali, setiap kali kita bersedia menyelam lebih dalam ke dalam diri sendiri. Kadang, keheningan yang paling dalam berbicara lebih lembut daripada kata-kata yang paling indah, dan di dalamnya, jiwa kita belajar mengenali dirinya sendiri. Saat malam menyapa dengan sapaan lembutnya, kau mungkin merasa seolah ada jarak yang tak terlihat antara dirimu dan dunia di sekeliling. Suara-suara yang biasanya menuntut perhatian kini berubah menjadi bisikan yang hampir tak terdengar, dan di antara itu, hatimu mulai menangkap nuansa yang lain, sesuatu yang seolah hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjalan di tepi keheningan. Disinilah kau berdiri, sejenak menanggalkan topeng yang biasa kau kenakan untuk menyesuaikan diri dengan keramaian, dan membiarkan pandangan batinmu menjelajah sudut-sudut halus dari rasa yang jarang diungkapkan. Ada sesuatu yang berbeda dalam caramu menatap dunia. Orang-orang mungkin tak selalu melihatnya, namun engkau merasakannya dengan kepedulian yang halus, dengan getaran yang membuat setiap pertemuan terasa lebih berat dari yang terlihat. Kau mulai menyadari bahwa kesendirian bukan selalu sepi, dan keramaian tidak selalu memberi hangat. Kadang,
berada di tengah orang lain justru menegaskan rasa keterasingan yang tenang, seolah dunia berjalan dengan ritmenya sendiri, sementara hatimu berdansa dengan alunan yang hanya bisa dirasakan. Dalam detik-detik sunyi itu, setiap hal kecil mengandung makna yang dalam. Angin yang menyapu lembut daun-daun, cahaya yang menembus celah-celah pepohonan, atau bahkan senyum yang terselip di antara kerumunan, semuanya berbicara dengan bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Kau mulai mengenali bahwa peka bukanlah kelemahan, tetapi sebuah cara untuk merasakan kehidupan dengan kesadaran yang lebih halus. Rasanya seperti mampu membaca antara hela napas dunia, menangkap gema yang tersembunyi di antara tawa, air mata, dan kata-kata yang tidak terucap. Kadang, rasa berbeda ini menimbulkan rasa takut yang samar. Dunia yang ramai bisa terasa berat, penuh dengan orang-orang yang bergerak cepat, tanpa sempat menatap lebih jauh dari permukaan. Namun, dalam keberbedaan itu, ada kekuatan yang lembut, sebuah cahaya yang tidak bersinar terang untuk menarik perhatian, tetapi cukup untuk menuntun langkahmu di saat gelap. Kau mulai memahami bahwa jiwa yang terjaga tidak selalu harus terlihat, tetapi kehadirannya mampu dirasakan, dan dalam rasa itu, orang lain mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa hormat, ada rasa kagum, bahkan kadang ada rasa takut yang muncul tanpa harus kau ciptakan. Rasa sunyi ini juga menghadirkan kebijaksanaan. Kau belajar bahwa tidak semua orang akan memahami langkahmu, dan tidak semua mata mampu menangkap cahaya yang sama dengan yang kau lihat. Tetapi itu tidak membuatmu terasing, karena di dalam hati yang tenang, ada percakapan yang tak terdengar dengan dunia. Setiap keraguan yang datang, setiap ketidakpastian yang menyapa, hanyalah gelombang yang mengalir di sungai batinmu. Kau belajar menatapnya dengan mata yang lembut, menerima bahwa ketidaktahuan orang lain bukanlah cerminan dari ketidakmampuanmu, melainkan hanya bagian dari perjalanan mereka sendiri. Di malam yang sunyi itu, ketika dunia terasa seperti tertidur dalam mimpi yang dangkal, kau mulai menyadari bahwa jiwa yang berbeda adalah jiwa yang bebas. Tidak terikat oleh harapan orang lain, tidak terperangkap oleh suara yang menuntut kesesuaian. Ada ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa langkahmu mengikuti irama yang unik, dan bahwa setiap bisikan halus yang kau dengar adalah undangan untuk memahami lebih dalam, bukan sekadar reaksi terhadap dunia yang berisik. Seiring kau membiarkan diri melayang di antara gelombang rasa itu, sesuatu mulai terbuka perlahan. Setiap rasa asing, setiap detik yang terasa berat, ternyata adalah jendela yang mengarah ke pemahaman yang lebih luas tentang dirimu sendiri. Kau mulai menerima bahwa menjadi berbeda bukanlah beban, melainkan hadiah, sebuah kesempatan untuk melihat dunia dengan mata yang jarang digunakan, dan untuk merasakan kehidupan dengan sensitivitas yang jarang dimiliki orang lain. Dan dalam penerimaan itu, hati yang sebelumnya gelisah menemukan ritme yang tenang, seolah menyatu dengan denyut alam semesta yang lembut, tanpa perlu memaksa atau dijelaskan. Dan kini, ketika jiwa mulai menemukan ketenangan di dalam kesendirian yang terasa akrab, sebuah bisikan halus mengarahkanku kepadamu, membimbingmu tanpa suara keras, tanpa tekanan. Perlahan, kau merasa siap untuk menyelami langkah berikutnya, sebuah perjalanan yang membawa dirimu lebih dekat pada inti dari rasa yang selama ini terasa samar, dan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang lembut, tentang kehadiran yang misterius, tentang cahaya yang mampu membuat dunia di sekitarmu merasakan sesuatu tanpa harus kau tunjukkan secara terang-terangan. Sekarang, biarkan hati itu mengikuti arah yang perlahan muncul, membiarkan setiap getaran batin memimpinmu, menyentuh setiap lapisan kesadaran yang selama ini tersembunyi. Dengan tenang, tanpa tergesa, setiap langkah yang kau ambil akan membawamu lebih dekat pada inti yang selama ini terasa samar namun nyata, sebuah perjalanan yang mengundangmu untuk memahami diri sendiri dengan kepekaan yang halus, dan pada saat yang sama, merasakan dunia dengan kedalaman yang jarang disentuh. Di sini, di persimpangan sunyi antara keramaian dan kesendirian, antara rasa berbeda dan pengakuan diri, jiwa mulai mengalir dengan sendirinya. Tanpa sadar, kau siap memasuki ruang di mana setiap lapisan batin menemukan cahayanya, di mana kesadaran yang lembut membimbingmu melalui alur yang sepi namun kaya makna. Dan dari titik itu, langkahmu akan terbuka untuk menyentuh 7 jalan halus yang saling terkait, masing-masing membawa nuansa yang berbeda, namun semuanya mengalir dari sumber yang sama, sebuah cahaya yang tidak terlihat, namun terasa nyata oleh jiwa yang terjaga.
Dengan setiap helaan napas, kau biarkan diri melayang lebih jauh ke dalam ketenangan itu, membiarkan rasa ingin tahu dan kesadaran berpadu tanpa tergesa, hingga akhirnya jiwa itu, yang sejak awal merasa berbeda dan peka terhadap bisikan halus kehidupan, perlahan siap untuk menelusuri perjalanan yang lebih dalam. Di sini, langkah demi langkah, kau akan menemui lapisan-lapisan halus yang membentuk inti dari kekuatan dan kepekaanmu, dan kau akan belajar merasakan dunia tanpa harus mengubah dirinya, cukup dengan hadir sepenuhnya, dengan hati yang terbuka dan tenang. Dan dari keheningan itu, perjalanan yang lembut mulai mengalir, mengajakmu memasuki suasana di mana setiap detik, setiap rasa, dan setiap cahaya yang terselip di antara bayangan akan terungkap perlahan, sebagai undangan untuk memahami 7 aliran halus yang membimbing jiwa terpilih, yang menuntunmu menyadari kekuatan, ketenangan, dan kepekaan yang selama ini tersimpan dalam kedalaman batin. 1. Ilmunya mendalam. Ilmu yang sejati tidak selalu terlihat dari kata-kata yang diucapkan atau gelar yang tertera di sebuah lembar kertas. Ia hadir lebih halus, tersembunyi di balik cara seseorang menatap dunia, di setiap keputusan yang diambil dengan kesadaran yang matang, dan di dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah kebisingan kehidupan. Bagi jiwa yang terpilih, ilmu bukan sekadar kumpulan fakta atau informasi yang bisa dibaca, dicatat, dan dihafal. Ia adalah cahaya yang menuntun langkah batin, sebuah resonansi halus yang membisikkan arah dan arti tanpa perlu terucap. Orang yang memilikinya sering tampak berbeda, bukan karena sombong atau ingin menonjol, tetapi karena setiap geraknya selaras dengan pengetahuan yang begitu dalam. Sehingga orang lain merasakan ketidakterjangkauan yang misterius. Saat berinteraksi, kehadirannya menimbulkan rasa hormat yang tak bisa dijelaskan, bukan melalui kekuatan, melainkan melalui pemahaman yang jauh melampaui permukaan. Dalam sunyi, jiwa yang memilikinya mampu menyerap, menganalisis, dan meresapi setiap momen, menyusun pengetahuan itu menjadi panduan yang halus namun kuat. Seolah ada sungai di dalam dirinya yang mengalir dengan lembut namun pasti, membawa informasi, pengalaman, dan kebijaksanaan ke setiap lapisan batin, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan sekadar reaksi, tetapi hasil dari pemahaman yang menyeluruh, membuat orang lain yang berada di sekitarnya terkagum dan kadang takut untuk bersikap sembrono. Ilmu yang mendalam itu tidak terbatas pada bidang tertentu, ia melampaui disiplin dan konteks. Ia adalah kemampuan untuk melihat pola di balik kehidupan, memahami hubungan tak terlihat antara hal-hal yang tampaknya acak, dan menemukan ketenangan di dalam kompleksitas dunia. Mereka yang memilikinya tidak perlu memaksakan diri untuk membuktikan kehebatan, keheningan mereka sendiri sudah berbicara, dan setiap kata yang diucapkan terasa berat, bukan karena ingin menakutkan, tetapi karena resonansinya berasal dari inti pemahaman yang murni. Dalam perjalanan sehari-hari, ilmu yang mendalam tampak dalam kesabaran menghadapi orang-orang yang terburu-buru dan tak peka, dalam kemampuan menahan diri dari reaksi emosional yang instan, dan dalam cara menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian dengan ketenangan yang menenangkan orang lain secara diam-diam. Ia bukan ilmu yang dipamerkan, melainkan ilmu yang menyatu dengan keberadaan, yang membuat jiwa terasa lebih tinggi dari kebisingan sekitarnya, membuat setiap interaksi terasa penuh makna, dan memberi kemampuan untuk membimbing, membentuk, dan bahkan mengubah suasana hati orang lain tanpa mereka menyadarinya. Ilmu yang mendalam memberi rasa aman bagi diri sendiri dan menimbulkan rasa kagum sekaligus respek bagi orang lain, karena itu adalah bentuk kekuatan yang tidak mengancam, tetapi membimbing. Seiring waktu, kemampuan ini berkembang menjadi semacam magnet halus. Orang yang memiliki ilmu mendalam akan menarik perhatian, tidak karena ingin dicari, tetapi karena keaslian pemahaman mereka terlihat dan terasa. Dan pada saat yang sama, orang lain mungkin merasa canggung atau takut mencoba menandingi, karena perbedaan itu begitu nyata, bukan karena perbedaan yang dibuat-buat, tetapi karena resonansi jiwa yang murni dan tidak bisa ditiru. Ilmu yang mendalam bukan sekadar keterampilan, ia adalah cahaya yang menembus, panduan batin, dan sumber ketenangan yang membuat jiwa terpilih tetap teguh di tengah badai kehidupan. 2. Intuisi tajam. Intuisi bukanlah sekadar firasat atau tebakan cepat. Bagi jiwa terpilih, intuisi adalah bahasa halus yang berbicara langsung dengan kedalaman batin, melewati logika dan akal, menyingkap hal-hal yang tak tampak oleh mata fisik. Ia hadir sebagai bisikan lembut, perasaan yang sulit dijelaskan tetapi akurat, sebuah resonansi dengan arus kehidupan yang mengalir di sekelilingnya.
Orang dengan intuisi tajam seringkali bisa merasakan niat dan motivasi orang lain tanpa harus menanyakan atau mengamati secara terbuka. Hal itu bukan karena mereka mencari kelemahan, tetapi karena mereka mampu membaca lapisan-lapisan halus yang tersembunyi di balik kata-kata dan gerak tubuh. Ada kesadaran yang begitu peka sehingga setiap tindakan yang salah atau ketidakjujuran yang samar akan terdeteksi, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Intuisi yang tajam ini berkembang dari kemampuan untuk benar-benar hadir dalam setiap momen, memperhatikan detail yang sering diabaikan, dan mendengarkan aliran energi di sekitar. Ia bukan kekuatan yang memaksa, tetapi kemampuan untuk selaras dengan kehidupan, mengenali pola-pola yang tak kasat mata, dan merasakan arah yang benar tanpa harus menempuh banyak percobaan. Orang yang memilikinya sering dihindari oleh mereka yang mencoba manipulasi, karena getaran halus itu mampu membongkar niat tersembunyi tanpa terlihat. Ketajaman intuitif ini membuat seseorang terlihat hampir misterius, tidak karena ingin menakutkan, tetapi karena kemampuan untuk memahami jauh lebih banyak daripada yang diucapkan orang lain. Bagi jiwa yang peka, intuisi juga menjadi perisai. Ia memberikan kemampuan untuk memilih jalan yang aman, menghindari konflik yang sia-sia, dan berinteraksi dengan dunia tanpa tersesat dalam tipu daya atau kebohongan. Namun, ia tidak selalu membuat orang tersebut terlihat sombong atau superior, sebaliknya, ia memberi kedamaian, ketenangan, dan rasa aman yang halus. Orang yang berada di dekat mereka akan merasakan kesejukan dan rasa percaya, meskipun juga kadang tersentak oleh ketelitian yang tajam, seolah ada mata yang selalu menyentuh lapisan